Gimana nasib HP 2 jutaan ini sekarang? Punya kualitas bagus, udah anti air lagi. Ini dia Poco M4 Pro, HP kelas menengah dari Poco yang udah mau setahun umurnya. Nah, kira-kira gimana nih ya nasibnya sekarang? Buat kalian yang lagi cari HP Poco M4 Pro ini, harga awal rilisnya tuh di 2.999.000. Nah, setelah setahun harganya tuh di teman ponsel untuk secondnya ya di 2.549.000. Varian RAM 6GB dan storage 128GB. Harganya itu masuk kantong banget, padahal punya spek yang menurut gua itu lebih all-rounder sebagai HP mid-range di kelasnya. Dan sekarang udah banyak banget kompetitor yang bermunculan. Soalnya kalau gue lihat HP ini tuh emang segmennya untuk anak-anak Gen Z yang emang sekarang ini suka tampil beda. Ada yang suka ngegame, ada yang suka ngonten, bahkan ada pula yang suka nonton streaming sambil rebahan. Nah ini lu ya. Langsung aja kita lihat HP-nya deh, yang warna hitam power black. HP ini sih kalau gue lihat desainnya lebih kalem ya. Paling ada modul kamera persegi panjang yang gede di bagian atas sama ada tulisan Poconya. Cuma dengan bahan glossy yang mengkilap kayak gini tuh harus sering-sering kalian lap HP-nya buat bersihin debu atau sidik jari yang gampang banget nempel nih di bagian belakang ini. Gampang kotor. Tapi pas gua pegang sih enak kok. Pas mantep di tangan. HP ini juga nggak berat, cuma 180 gram aja. Cuma gua saranin sih, enaknya ini dipakein soft case aja biar nggak ribet bersihin mulu tuh. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Poco M4 Pro ini tahan air. Maksudnya sih cuma cipratan air ya. Punya IP53 yang artinya tahan debu dan cipratan air. Satu lagi nih yang jarang dipunyain sama HP lain di kelasnya. Ada dual speaker stereo yang ada di bagian atas dan di bawah HP-nya. Punya kualitas suara yang kenceng. Udah itu aja sih, nggak ada spesialnya tapi cuma lumayan lah buat ngegame atau nonton video nggak pakai earphone. Buat layarnya nih, ini udah bagus banget menurut gua karena udah pakai panel AMOLED lengkap sama panel always on display yang bisa di custom. Punya resolusi di Full HD+, sampai refresh rate di 90Hz dan punya sertifikasi SGS iCare. Cakep nggak tuh layarnya? Padahal udah mau setahun lalu nih HP. Belum lagi punya tingkat kecerahan sampai 1000 nits. Ini tuh cukup banget untuk dipakai di luar ruangan yang mataharinya tuh lagi terik-teriknya. Buat ngegame dan ngetik 10 jari tuh, bisa banget. Karena ada touch sampling rate di 180Hz. Cuma yang bikin enak tuh bezel layarnya yang punya ukuran 6,43 inci termasuk tipis nih. Ini lagi-lagi jadi poin plus dan jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Sekarang untuk kameranya. Kalau kalian lihat nih ada bulatan gede di atas. Ini adalah kamera utamanya di 64 megapiksel. Nah di bawah ininya yang kocak nih ada 4 bulatan. Cuma yang benar-benar kamera tambahan ada 2 sensor ya guys. Untuk sensor kamera 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Nah yang 2 lagi nih bukan kamera nih, cuma lampu flash. Dan cuma buat naruh tulisan AI aja. Gua aja ketepu. Terus gimana sama hasil kameranya bang? Buat kameranya pas gua tes sih, di outdoor tuh yang ada cahaya berlimpah. Tergolong memuaskan kok. Pas tombol AI diaktifin, hasil fotonya tuh bisa jadi lebih berwarna dan punya kontras yang lebih baik. Kamera utama 64 megapiksel juga bisa hasilin kualitas foto yang bagus. Untuk potret kameranya juga tergolong mantap untuk HP mid gini nih. Untuk ultrawide-nya ya bolehlah. Dynamic range-nya juga lebar. Buat kamera depannya nih sekarang yang punya 16 megapiksel, punya kualitas foto yang masih oke. Warnanya juga masih dapat, nggak pucet. Sama halnya di mode selfie potretnya. Overall gue suka sama kamera belakang dan sama kamera depannya. Ini sih bagus dan salah satu yang terbaik di kelasnya. Lagi-lagi ya. Buat rekam videonya Poco M4 Pro ini sayangnya cuma bisa rekam di resolusi 1080-30 fps. Paling tingginya untuk kamera belakang sama depan. Belum ada opsi sampai ke 4K nih guys. Sayang ya. Cuma pas gua tes nih ya, footage yang ditangkap itu masih tergolong stabil dan berkualitas kok. Oke, itu tadi ya sektor kameranya. Kita udah bahas. Untuk UI-nya nih, Poco M4 Pro ini udah sampai di MIUI 13 berbasis Android 12. Seperti biasa kalau beli HP-HP dari Poco dan Xiaomi keluaran tahun lalu, harus rajin lah hapusin bloatware dan nonaktifin aplikasi bawaan biar nggak ngirim notifikasi yang ngeganggu. Fitur lainnya gimana bang? Oke, di sini ada NFC of course. IR Blaster, ada memory expansion, radio FM juga masih bisa. Lumayan kan? Buat performanya, gue bilang sih ini bukan yang paling kencang ya di kelasnya.
Cuma jangan salah nih, si chipset MediaTek Helio G96 octa-core ini masih tergolong kencang kok. Secara skor AnTuTu benchmark bisa dilihat di sini nih. Nah, kita sekarang ngetes ngegame Genshin Impact dulu nih. Untuk game berat kayak gini, lebih disaranin tuh main di kualitas grafik rendah aja ya guys, biar bisa enjoy mainnya. Habis game berat, kita coba nih game-game ringan. Untuk game ringan kayak Fairlight gini, baru deh bisa mainin di grafik tinggi, jadi enak mainnya. Dalam penggunaan sehari-hari, ini masih tergolong ngebut kok menurut gua. Multitaskingnya lancar, ngegame juga enak. Dan poin plus lagi nih, Poco M4 Pro ini punya sistem pendingin berbasis hardware yang namanya tuh Liquid Cool Technology 1.0 Plus. Pendingin ini punya pipa pendingin yang gede ukurannya dan ada lapisan bahan peredam panas. Tujuannya ya bukan lain cuma untuk mendinginkan suhu pas main game, tapi bisa optimal lagi nih pas kita lagi ngecharge. Ngomong-ngomong soal ngecharge, nah HP ini punya baterai di 5000 mAh yang mendukung fast charging di 33 watt. Kapasitasnya gede ya, cukup banget buat dipakai seharian penuh. Emang nggak bisa sampai 2 hari sih, karena chipsetnya itu kan masih ukuran 12 nanometer, jadi masih menguras daya. Dan juga layarnya yang belum adaptif refresh rate-nya. Untuk waktu ngecasnya dari 0 sampai 100% bisa sampai 70 menit. Wah, kira-kira sejam lebih lah. Untuk kategori baterai ini gue bilang standar-standar aja ya. Nah itu tadi ya si Poco M4 Pro ini. Gimana kira-kira nasibnya di tahun ini? Menurut gue nasibnya masih mujur. Nggak jelek-jelek banget kok. Masih ada beberapa sektor yang menurut gue itu masih bagus. Kayak di bagian kameranya. Terus layarnya yang udah AMOLED 90Hz. Sampai sistem pendingin yang menurut gua itu berfungsi dengan sangat baik. Untuk performanya masih bisa diandelin juga. Makanya HP ini tuh lebih all-rounded menurut gua. Makanya dia masih bisa survive nih di tengah kompetitornya. Oke, itu tadi review gua tentang HP Poco M4 Pro. Kalian bisa komen seputar HP ini di bawah sini nih. Atau bisa like dan subscribe channel Teman Ponsel. Kalian mendukung kita biar bisa bikin konten-konten kayak gini lagi, oke? Gua Ian, cabut.